Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Kediri resmi memulai babak baru. Jajaran Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kota Kediri periode 2026-2031 resmi dilantik di Balai Kota Kediri pada Senin 13 Juli 2026. Mengusung tema Sinergi untuk Kota Kediri Mapan, kepengurusan baru di bawah komando Novianti Handayani ini siap membawa dunia usaha lokal naik kelas. Pelantikan berlangsung hikmat dan dihadiri langsung Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Wakil Wali Kota Kediri Kiai Haji Kowimudin Toha atau Gus Kowim, jajaran Forkopimda Kota Kediri, Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto, perwakilan Kadin Kabupaten Kota se-Jawa Timur, pimpinan perbankan, para pengurus Kadin Kota Kediri, serta tamu undangan lainnya.
Wali Kota Kediri Mbak Vinanda Prameswati SHMKN dan Wakil Wali Kota Kediri Kiai Haji Qawimudin Toha SPDI beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri Ibu Hajah Faiko Azizah Muhammad Qawimudin Toha. Yang kami hormati segenap Forkopimda Plus Kota Kediri atau yang mewakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Kediri, perwakilan dari KPWBI Kediri, perwakilan dari OJK Kediri. Yang kami hormati pula Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur beserta pengurus, selamat datang di Kota Kediri. Hadirin yang kami hormati, untuk menyambut kerawuhan Bapak Ibu sekalian, akan kita saksikan bersama sebuah persembahan tari yang berjudul Tari Bumi Langit. Kisah ini berkisah tentang sosok patriotik yang datang untuk melindungi jagat bumi dari semesta. Akan kita ikuti bersama laporan oleh Ketua Panitia yang kami hormati Bapak Adi Hasto Utomo. Kami silakan. Ketua Panitia Adi Hasto Utomo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam pelantikan tersebut. Ia berharap kepengurusan baru mampu membawa Kadin Kota Kediri semakin aktif memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah. Yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kemajuan usaha dan perekonomian di Kota Kediri. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang mendalam juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran panitia yang telah bekerja keras, gotong royong, menjadi sebuah teamwork sehingga terlaksana acara ini dengan baik dan lancar. Segala daya upaya yang telah kita berikan adalah wujud dedikasi kita bersama untuk mendukung Kadin Kota Kediri sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Hadirin yang berbahagia, acara pelantikan ini bukanlah sekedar seremonial belaka, namun sebuah momentum strategis. Kita berharap kepengurusan yang baru ini dapat membawa angin segar, inovasi, serta semakin memperkuat sinergi antara pengusaha, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan. Terlebih lagi dalam membina dan mengembangkan potensi UMKM serta industri kreatif agar roda perekonomian di Kota Kediri semakin tangguh dan
berdaya saing. Dalam pelaksanaan persiapan acara ini, saya pribadi maupun mewakili seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan baik dalam penyambutan, penyediaan fasilitas maupun dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Akhir kata, selamat bertugas kepada seluruh jajaran pengurus yang akan dilantik. Semoga amanah dalam mengemban tugas dan sukses membawa Kadin Kota Kediri menuju arah yang lebih baik, maju dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Izinkan saya menyampaikan satu pantun untuk Bu Ketua. Nanti mohon dijawab apa? Cakep apa teh? Teh gitu ya. Baik. Bu Ketua Kadin pakai kerudung biru. Ke kantor naik mobil sendiri. Pengurus Kadin dilantik dengan semangat baru. Siap jadi motor ekonomi Kota Kediri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita ikuti bersama pelantikan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kota Kediri masa bakti 2026-2031 yang diawali dengan pembacaan petikan surat keputusan Kadin Provinsi Jawa Timur oleh Bapak Rahmat Amrullah SH.MH. Disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur nomor 224/K/Skep/DP/Romawi 6/2026 tentang pengesahan dan pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri masa bakti 2026-2031. Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri masa bakti 2021-2026 dengan ucapan terima kasih atas partisipasi dan pengabdiannya. Kedua, mensahkan dan mengukuhkan susunan dan personalia Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri masa bakti 2026-2031 sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini. Ketiga, dengan dikeluarkannya keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur ini, maka Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri masa bakti 2026-2031 sudah dapat mulai melaksanakan tugas dan kewajibannya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan pada tanggal 22 Mei 2031 dengan ketentuan apabila kelak di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Juni 2026, Dewan Pengurus Haji Adik Dwi Putranto, SH MHP Ketua Umum ditandatangani.
lampiran surat keputusan nomor 224 dan seterusnya tanggal 18 Juni 2026. Susunan dan personalia Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri masa bakti 2026-2031. Ketua Vinanda Prameswati SHMKM. Wakil Ketua Dr. Anda Firdaus. Anggota Dr. Edi Herwianto SHMH-MKM. Dr. H. Rito Harno SMN MM. Dr. IGG Heru Marwanto MM ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Juni 2026. Dewan Pengurus Haji Adib Dwi Putrantoro SHMHB Ketua Umum ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 224 tanggal 18 Juni 2026. Susunan dan personalia Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri masa bakti 2026-2031. Ketua Dr. Andes Haji Muhammad Solikin. Wakil Ketua Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil. Anggota Insinyur Haji Bambang Setiawan, Sofyan Aminullah SH, Dr. Suwito Harsono. Asisten 2 Bidang Perekonomian Kota Kediri, Kepala Bapeda Kota Kediri, Kepala BPM PTSP Kota Kediri, Kepala Dispendagin Kota Kediri, Kepala Dispupar Kota Kediri, Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, Kepala BPKAD Kota Kediri, Kepala Kominfo Kota Kediri, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Juni 2024. Dewan Pengurus Haji Adib Dwi Putranto SHMHB Ketua Umum ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 224 Garingka dan seterusnya tanggal 18 Juni 2026. Susunan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri masa bakti 2026-2031. Kepada nama-nama yang kami sebutkan untuk maju ke depan. Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Asosiasi atau Himpunan Zainal Arifin SE SP MMA. Komite Tetap Organisasi, Asosiasi, Perhimpunan dan Keanggotaan Anjar Setianto ST. Komite Tetap Pemberdayaan Asosiasi atau Himpunan Dewi Anggraini. Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, Promosi dan Kerjasama Insinyur Esterita Dian Kenjorini. Komite Tetap Perdagangan dan Industri Insinyur Ani Wahyuningsi. Komite Tetap Promosi dan Kerjasama Dalam Negeri Bagas Alipat Prangrahita Purwa Teksa. Komite Tetap Promosi dan Kerjasama Luar Negeri Yayu Winardi. Komite Tetap Pengawasan dan Pemanfaatan Cukai Sukadi. Wakil Ketua Bidang Teknologi, Telekomunikasi, Informatika dan Digitalisasi Bisnis Vianda Juliantoro. Komite Tetap Teknologi dan Telekomunikasi Andika Kurnia Adi Pradana Eskom MCS. Komite Tetap Informatika Ferry Sofyan Effendi Eskom MCS. Komite Tetap Digitalisasi Bisnis Made Ayu Dusia Widyadara Mkom. Wakil Ketua Bidang Energi, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Dolfi Besari. Komite Tetap Energi Alternatif, Sumber Daya Mineral dan Migas Muhammad Irzati Nirwan Sarjana Hukum. Komite Tetap Lingkungan Hidup Elvina Belpa SE. Wakil Ketua Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Perhotelan Dr. Andes Adi Hasto Utomo. Komite Tetap Perhubungan, Biro Perjalanan Darat dan Udara Erwin Setiono Trisedi. Komite Tetap Asosiasi Perhotelan dan Restoran Erwina Eka Swandayani. Komite Tetap Pariwisata dan Destinasi Wisata Slamet Sugianto. Wakil Ketua Bidang Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Helmi Yusuf SP MMA. Komite Tetap Pengembangan Peternakan dan Perikanan DRH Pujiono. Komite Tetap Pengembangan Pertanian Insinyur Pak Puji Setio Utomo MMA. Komite Tetap Ketahanan Pangan dan Pemasaran Hasil Pertanian Afnan Subagio. Wakil Ketua Bidang Jasa Wakil Ketua Bidang Jasa Konsultasi Konstruksi dan Properti Binti Husaidah SE. Komite Tetap Pengembangan Usaha Real Estate dan Perumahan Rakyat
Nyoman Afinda Nirmala Tirta STMM. Komite Tetap Perizinan KISIG Perpajakan dan Hukum Advokasi Muhammad Ahsanul Huda Sarjana Hukum. Komite Tenaga Kerjaan dan Pengembangan Usaha Dr. Insinyur Indasa MKes. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak, Kesejahteraan Sosial dan Disabilitas Sri Astuti. Komite Tetap Pemberdayaan Perempuan Yuyun Trihandini. Komite Tetap Perlindungan Anak Nunung Wiwin Arianti. Komite Tetap Kesejahteraan Sosial dan Disabilitas Ayu Budi Masliana. Ketua Novianti Handayani. Dewan Pengurus Haji Adik Dwi Putranto SHMHP Ketua Umum ditandatangani. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto berdasarkan surat keputusan Kadin Provinsi Jawa Timur. Saya lantik menjadi Dewan Pengurus Kadin Kota Kediri masa bakti 2026 sampai 2031. Hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026, saya atas nama Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur melantik saudara-saudara sebagai Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri masa bakti 2026 sampai 2031. Dan dengan demikian sah menjalankan tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Saya mengharapkan agar seluruh pengurus bekerja bersama-sama, melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bisa bersinergi serta berkolaborasi dengan pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara dan kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kita masing-masing. Dengan dilantiknya kepengurusan baru, Kadin Kota Kediri resmi memasuki masa bakti 5 tahun ke depan dengan semangat kolaborasi yang lebih kuat. Adapun susunan Dewan Pengurus Kadin Kota Kediri masa bakti 2026-2031, yaitu Ketua Kadin Kota Kediri Novianti Handayani, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Asosiasi Himpunan Zainal Arifin SE SPMMA, Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, Promosi dan Kerjasama Insinyur Esther Rita Dian Kenjorini, Wakil Ketua Bidang Teknologi, Telekomunikasi, Informatika dan Digitalisasi Bisnis Vianda Juliantoro, Wakil Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Dolfi Besari, Wakil Ketua Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Perhotelan Dr. Andes Adi Hasto Utomo, Wakil Ketua Bidang Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Helmi Yusuf SPMMA, Wakil Ketua Bidang Jasa Konsultasi, Konstruksi dan Properti Binti Musyayadah SE, Wakil Ketua Bidang UMKM, Kewirausahaan dan Koperasi Dr. Andes Setio Hadi MSI, Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Investasi Dr. Subagio MM, Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, Ketenagakerjaan dan Pengembangan Usaha Insinyur Hajah Wiwi Handayani MM, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak, Kesejahteraan Sosial dan Disabilitas Sri Astuti. Sinergi untuk Kota Kediri mapan. Dan sekali lagi berkenan kita berikan tepuk tangan yang luar biasa, spesial dan istimewa untuk Bapak Ibu pengurus Kadin Kota Kediri yang hari ini baru saja dilantik oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan Ketua Kadin Kota Kediri yang kami hormati Ibu Novianti Handayani. Kami silakan. Mbak Wali Kota, Mbak Vinanda Prameswati SHMKN,
beserta Dalam sambutannya, Ketua Kadin Kota Kediri Novianti Handayani menegaskan komitmennya menjadikan Kadin sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mitra strategis pemerintah Kota Kediri. Menurutnya, Kadin harus mampu menjadi jembatan yang kokoh bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga dunia industri. Di bawah kepemimpinannya, Novianti membawa visi menjadikan Kadin Kota Kediri sebagai organisasi yang profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan. Visi tersebut akan diwujudkan melalui berbagai program strategis, seperti pemberdayaan UMKM agar mampu naik kelas, perluasan akses pasar dan investasi, penguatan transformasi digital, hingga mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha baru di sektor ekonomi kreatif. Terima kasih yang kreatif. sebesar-besarnya kepada Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur, Pak Ade, atas kepercayaan yang diberikan melalui pelantikan hari ini. Amanah ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang akan kami jalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah Kota Kediri, Forkopimda, Bank Indonesia, OJK, Perbankan, seluruh mitra strategis, serta seluruh pelaku usaha yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap keberadaan Kadin Kota Kediri. Hadirin yang kami hormati, Kadin merupakan rumah besar dunia usaha. Di dalamnya terhimpun pelaku usaha dari segala berbagai skala, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Oleh karena itu, Kadin memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan antara dunia usaha dengan pemerintah, sekaligus menjadikan motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini tantangan ekonomi semakin kompleks, perubahan teknologi berlangsung secara cepat, persaingan usaha juga semakin ketat. Efisiensi menjadi tuntutan, sementara dunia usaha juga dituntut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing. Namun di balik tantangan tersebut, saya meyakini bahwa Kota Kediri memiliki modal yang sangat kuat. Kota Kediri memiliki pemerintah yang progresif, sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang terus berkembang, serta iklim investasi yang semakin kondusif. Kehadiran berbagai proyek strategi di Kediri Raya juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan dunia usaha. Karena itu, Kadin Kota Kediri harus hadir sebagai organisasi yang adaptif, solutif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun bagi pembangunan daerah. Hadirin yang saya muliakan, pada masa bakti 5 tahun ke depan, kami akan mengarahkan Kadin Kota Kediri menjadi organisasi yang tidak hanya aktif dalam kegiatan seremonial, tetapi juga menghasilkan program-program yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kami ingin memperkuat kemitraan dengan pemerintah kota dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Kami ingin memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, meningkatkan kapasitas UMKM agar mampu naik kelas, mendorong pertumbuhan wirausaha baru yang inovatif, dan memperkuat ekosistem investasi yang sehat dan kompetitif. Dan yang tidak kalah penting, kami ingin menjadikan Kadin sebagai wadah kolaborasi, tempat bertemunya ide, peluang usaha, dan sinergi berbagai pemangku kepentingan. Kami menyadari bahwa tidak ada organisasi yang dapat berjalan sendiri. Keberhasilan Kadin bukan hanya ditentukan oleh pengurusnya, tetapi juga oleh kuatnya kolaborasi dengan pemerintah, Forkopimda, dunia perbankan, lembaga keuangan, akademisi, media, sosial usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk bekerja sama. Kami percaya bahwa ketika pemerintah dan dunia usaha berjalan seiring, maka investasi akan tumbuh. Ketika investasi tumbuh, lapangan kerja akan bertambah. Ketika lapangan kerja meningkat,
kesejahteraan masyarakat pun akan ikut meningkat, dan itu tujuan besar yang ingin kita capai bersama. Hadirin yang kami hormati, secara khusus kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Kediri yang selama ini berupaya menciptakan iklim usaha yang sangat baik, semakin baik, dan kami berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan dalam berbagai bidang, mulai dari pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penguatan industri kreatif, digital ekonomi, hingga pengembangan sumber daya manusia. Kami juga berharap hubungan harmonis antara Kadin dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus terpelihara sebagai modal utama untuk membangun Kota Kediri yang semakin maju, berdaya saing, dan mapan. Sebelum saya menghadiri sambutan ini, saya mohon dukungan, masukan, serta doa seluruh pihak agar kami bisa mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, petunjuk pada kita semua agar dapat mengabdikan diri bagi kemajuan dunia usaha pembangunan Kota Kediri. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, serta seluruh tamu undangan. Selamat bekerja untuk teman-teman yang barusan dilantik. Selamat berkolaborasi, dan mari kita bersama-sama membangun perekonomian Kota Kediri yang maju, inklusif, dan berdaya saing. Terima kasih semua untuk gotong royongnya hingga acara ini dapat terlaksana. Dan terima kasih juga untuk teman-teman mitra yang sudah turut andil di dalam bagian acara ini. Dari kami sekian, terima kasih. Tapi saya tidak ada pantun, Bu, nanti diwakilkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Haji Adi Dwi Putranto SH MHP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua Kadin Jawa Timur Adi Dwi Putranto mengingatkan pentingnya menjaga sinergi antara Kadin dan pemerintah daerah. Ia menilai kolaborasi menjadi kunci dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah hingga mampu menembus pasar nasional maupun internasional. Adi juga mengapresiasi capaian Kota Kediri yang pernah memiliki rumah kurasi, sebuah fasilitas yang membantu meningkatkan kualitas produk UMKM agar memenuhi standar ekspor. Menurutnya, potensi tersebut perlu terus dikembangkan sehingga semakin banyak produk lokal yang mampu bersaing di pasar global. Luar biasa ini di acara pelantikan. Tentunya ini kami harap teman-teman yang baru dilantik bisa memberikan semangat. Bu Wali Kota sama Wakil Wali Kota sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Saya lihat juga pidatonya Bu Ketua ini juga luar biasa. Karena ngelakon ini. Oh lupa ada suhu saya, Gus Abdi. Karena ngelakon ini. Jadi tadi juga semangatnya ketika dilantik bersedia, luar biasa, luar biasa. Jadi Kadin
khususnya Kadin Jawa Timur mungkin berbeda dengan Kadin provinsi lainnya. Kami di samping meningkatkan perdagangan dalam negeri dengan program misi dagang antar provinsi, setiap bulan kami bersama dengan Bu Gubernur kemarin dari Riau, dan juga perdagangan internasional kami Kadin Jawa Timur, dan tentunya berharap Kadin Kota Kediri nantinya juga aktif, karena Pak Sol ini kalau misi dagang di antar provinsi aktif membawa produk-produk Kota Kediri. Kemarin kalau nggak salah ada apa ya, rokok kalau nggak salah yang dibawa dari Kota Kediri, dan juga investasi. Tapi kami di Kadin provinsi fokusnya kami di peningkatan sumber daya manusia, karena menurut kami di semua sektor itu tergantung sumber daya manusia. Kalau Pak Bu Ketua tadi ngomong menaik kelaskan UMKM, itu juga urusannya dengan sumber daya manusia. Seperti tadi Bu Ketua juga ngomong untuk meningkatkan menaik kelaskan UMKM, kayaknya gampang UMKM, tapi macam-macam UMKM. Ada yang UMKM kami istilahkan itu gendong satu langi. Kalau mau pameran itu minta disediakan boothnya, mau berangkat pameran yang minta dibayari, pulang juga minta dibayari. Kalau barangnya nggak laku di pameran minta dibeli. Ini UMKM gendong satu lagi, macam-macam. Tapi ada yang UMKM ketika kita tawari, ini kita mau ada pameran di Jepang, tapi bayar dewe loh, kan gitu ngomongnya kita ke UMKM. Loh iya Pak, berangkat bayar dewe. Nah aku kan bayar dewe, kapan aku bisa pameran ke Jepang? Ada yang seperti itu. Nah, kan macam-macam. Kadin ya ada yang Kadin gendong sandulan. Kalau nggak dapat APBD menang suruh. Ya ada. Kadin gendong sandulan. Terus biasanya kalau setahun sekali itu pemerintah daerah itu kepalanya pusing. Saya sering ketemu kepala daerah setahun sekali itu mesti sambate, Pak ini lulusanku SMK ini sekian ribu, lulusanku politeknik sekian, lulusanku perguruan tinggi sekian. Iki harus tak apa ya. Sementara lapangan pekerjaan sangat terbatas, gak ada perubahan. Ngurusi Kadin apalagi jadi ketua kan pasti waktu bekerja pasti berkurang, waktu untuk ngurusi usaha pasti berkurang. Nek gak terukur, nggak ada hasilnya, ya buang-buang waktu. Nah pendamping ini kan kalau ada ilmunya, ada standar ilmu. Dia Pakno UMKM kan ada standarnya. Setelah itu Bu Ketua ini kan sebagai pemeriksa produk IKM, kurasi, mengkurasi produk UKM. Itu ada rumah kurasi. Ini satu-satunya di Indonesia, rumah kurasi ada di Kediri. Nah ini salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, Bank Indonesia, dan
Kadin Kota Kediri. Itu yang satu. Yang kedua, pesan harapan kami ini Kadin ini bisa mandiri, artinya kan jaga no APBD. Kalau no ya alhamdulillah, kalau kau no jauh mandek. Harus betul-betul mandiri. Kalau di alhamdulillah, kalau di Jawa Timur kami tanpa APBD, tapi kami sudah mandiri untuk operasionalnya kantor, untuk semua program dan kegiatannya itu sudah mandiri saya. Kadang-kadang ya susu-susu, terus termasuk iso kayak THR untuk karyawan. Nah, ini tantangannya karena ukurannya mahal. Kami juga banyak bekerja sama dengan beberapa NGO dan Kadin di luar negeri. Itu mereka juga mengukurnya mandiri. Nah, emang berat. Dan kami juga punya Kadin Institute, Pak. Kadin Institute itu urusannya pelatihan, mempertemukan antara perguruan tinggi, SMK dengan industri. Tidak hanya penempatan pemagangannya, tapi bagaimana mengharmonisasi kurikulumnya sehingga ada kurikulum tambahan yang di pendidikan ini yang disesuaikan dengan kebutuhannya industri. Aman dan Bandung itu aja belum selesai, ada tambahan lagi. Riset-risetnya kampus ini bagaimana caranya supaya bisa dipakai oleh industri. Jadi banyak PR-nya Mbak Novi. Judulnya Kadinnya Tabah Jujur dan Setia tadi. Ya, ilmuwan Payai. Ilmu ini ikhlas tok. Nah, tiap hari urusannya kita terkait dengan sumber daya manusia. Di samping kita advokasi kemarin terkait dengan industri aset tembakau, Kadin juga berusaha dana hasil bagi cukainya yang dulu 3% tapi cuma dapat 1%. Kadin juga minta supaya ditingkatkan untuk Jawa Timur dapat 10%. Nah, saya kira itu yang tadi barusan dilatih. Ceritanya gitu dah, ngurusi Kadin. Siap saya, Kadin bersedia. Tapi insya Allah kalau Kadin ini perannya banyak, membantu pemerintah kota kabupaten, hanya yang melirik. Ada NGO dari Singapura melalui DBS Foundation datang ke Kadin minta programnya bisa
Laksanakan mereka semua pembiayaan. Sekarang ini barusan tanda tangan, nanti ini perempuan dan anak. Ada program Save the Children, ini juga dari NGO di Jerman. Ada programnya nanti yang Kadin yang melaksanakan program. Nah itu kuncinya. Peran strategis berarti Kadin harus mempunyai peran yang strategis. Nek Kadin ini gak mempunyai peran yang strategis, ya gak diajak sama Bu Wali. Kan gitu. Kita tidak minta diperankan, tapi secara otomatis harus mempunyai peran strategis. Saya kira dari saya cukup sekian, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu Wali sama Wakil Wali Kota, Bu Ketua Penggerak PKK, dan nanti sinergi industri kreatif macam-macam, dan juga selamat kepada teman-teman yang baru dilantik, terutama Bu Ketua. Masih banyak yang harus kita lakukan untuk membantu pemerintah, baik provinsi maupun kota kabupaten, agar kita bisa tingkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing kota kabupaten dan tentunya provinsi. Karena itulah fungsi dan tujuan Kadin didirikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati turut menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap Kadin dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim usaha yang sehat, memperkuat investasi, serta menggerakkan seluruh sektor ekonomi di Kota Kediri. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Kota Kediri yang semakin maju, berdaya saing, dan mapan. Yang saya hormati Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur, Bapak Dwi Purtanto beserta jajaran. Kemudian Ketua Kadin Kota Kediri periode 2021 hingga 2026, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Solikin, beserta Ketua Kadin Kota Kediri periode 2026-2031, Ibu Novianti Handayani beserta jajaran. Dan yang saya hormati Bapak Rinto Harno, kemudian Bapak Heru Marwanto. Pertama-tama pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Ketua beserta seluruh jajaran pengurus Kadin Kota Kediri masa bakti 2021 hingga 2026. Bapak Ibu sekalian, memulai kepengurusan pada masa yang tidak mudah. Setiap kepemimpinan tentunya juga ada tantangannya tersendiri. Dan pada saat itu adanya pandemi COVID-19 yang tentunya memberikan tekanan yang luar biasa terhadap dunia usaha. Banyak pelaku UMKM dan IKM yang berjuang untuk mempertahankan usahanya. Permintaan pasar juga menurun pada saat itu, rantai pasok juga terganggu, serta ketidakpastian ekonomi menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Namun di tengah situasi tersebut, Kadin Kota Kediri tetap hadir mendampingi para pelaku usaha melalui berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Solihin. Kemudian ada juga pendampingan legalitas usaha, fasilitasi sertifikasi produk, digitalisasi pemasaran, kemudian hingga pembinaan UMKM agar mampu naik kelas. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi terhadap lahirnya berbagai inovasi
Salah satunya adalah pendirian rumah kurasi yang memberikan pendampingan secara profesional kepada UMKM serta berbagai kerjasama dengan mitra nasional maupun internasional yang bisa membuka peluang pasar bagi produk-produk unggulan yang ada di Kota Kediri. Alhamdulillah pasca pandemi berangsur kondisi pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Meskipun memang saat ini masih belum baik sepenuhnya, semoga saja ke depan situasi ini bisa terlalui dengan baik. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh dedikasi, profesionalisme serta kolaborasi untuk memajukan dunia usaha serta perekonomian yang ada di Kota Kediri. Kepengurusan periode 2026 hingga 2031 tentu akan menghadapi tantangan yang berbeda dibanding masa kepengurusan sebelumnya. Tantangan baru muncul dalam bentuk perubahan perilaku konsumen, transformasi digital yang semakin cepat, serta persaingan usaha yang semakin ketat. Berdasarkan BPS menunjukkan bahwa jumlah pekerja informal di Indonesia terus meningkat dari sekitar 74 juta orang pada tahun 2019 menjadi 86,5 juta orang pada Februari 2025, atau hampir 60% dari total tenaga kerja. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang memilih atau terpaksa bekerja di sektor informal sebagai strategi bertahan di tengah dinamika ekonomi. Kemudian di sisi lain, daya beli masyarakat juga masih menghadapi tekanan. Akibatnya persaingan antar pelaku usaha juga semakin tinggi. UMKM tidak cukup mampu bertahan, tetapi harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan meningkatkan daya saing agar dapat terus berkembang dan maju. Di tengah kondisi tersebut, berdasarkan data dari BPS juga, pertumbuhan PDRB Kota Kediri pada tahun ini tercatat sebesar 1,74%. Angka ini menjadi pengingat bahwa masih banyak ruang yang perlu kita optimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat serta inklusif. Oleh karena itu, saya berharap kepengurusan Kadin Kota Kediri yang baru mampu menghadirkan berbagai inovasi baru yang semakin memperkuat positioning UMKM dan IKM yang ada di Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri tentu tidak dapat bekerja sendiri. Pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, media, dan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kami berharap Kadin terus menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai potensi tersebut menjadi kekuatan bersama untuk menggerakkan ekonomi yang ada di Kota Kediri. Sejalan dengan visi misi Kota Kediri mapan, kami percaya dunia usaha juga memiliki peran yang penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat investasi sekaligus mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata. Mari kita terus bergandengan tangan, memperkuat kolaborasi dan bersama-sama membangun perekonomian Kota Kediri yang semakin tangguh, inklusif, serta berdaya saing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'siyatik, wa bifadlika amman siwak. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian pelantikan ditutup dengan doa bersama, ramah tamah, foto bersama, serta pemberian ucapan selamat kepada seluruh pengurus baru Kadin Kota Kediri.
Melalui kepengurusan baru ini, semangat kolaborasi diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi mampu diwujudkan dalam berbagai program nyata yang memperkuat UMKM, mendorong digitalisasi usaha, menciptakan wirausaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan sinergi yang terus terbangun, Kadin Kota Kediri diharapkan menjadi salah satu motor penggerak menuju Kota Kediri yang semakin mapan dan kompetitif. Kita pasti ingin melakukan inovasi-inovasi, penambahan, juga perubahan ya. Karena yang Kadin kemarin juga sudah bagus, tetapi untuk kedepannya pasti kita ingin lebih bagus lagi, mempertahankan yang baik dan menambahkan yang kurang. Dengan kerjasama, kolaborasi dengan pemerintah, OPD dan semua mitra perbankan dan lain-lain. Gitu. Mungkin apa sih yang menjadi tantangan? Sebenarnya ini bukan hanya Kota Kediri tapi global ya. Dengan efisiensi kita tahu banyak sekali teman-teman yang harus bertahan UMKM, tetapi dia juga dengan keterbatasannya karena juga banyak PHK dan itu yang membuat kita harus maju lagi bagaimana menciptakan tenaga kerja yang baru dan juga inovasi supaya nanti ke depannya bisa saling maju. Dan ini juga kita ingin membuat kesediaan jadi untuk teman-teman yang butuh pekerjaan, dan kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra perusahaan yang membutuhkan untuk karyawan. Jadi saling outputnya ada gitu ya. Jadi bukan hanya pelatihan yang tidak terjalur, tapi kita menginginkan yang ada outputnya juga. Gitu. Kalau program-program sendiri kita masih akan raker ya Mas ya, akan rapat kerja karena setiap wakil organisasi nanti akan mempunyai program kerja yang akan kita kerjakan untuk 5 tahun ke depan. Gitu. Yang pasti untuk inovasi UMKM juga untuk lapangan pekerjaan. Gitu. Kalau tantangan mungkin bagi UMKM ke depan apa sih? Tantangannya karena memang banyak sekali PHK dan perputaran keuangan juga sekarang minim ya, karena orang pasti memikirkan yang lebih penting lagi. Tetapi untuk kedepannya kita usahakan akan ada suatu inovasi agar bisa teman-teman UMKM maju dan untuk yang mencari kerja juga dapat pekerjaan. Tim Liputan, Toho TV.